Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa media Yaping, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita kedatangan tamu istimewa nih pemirsa. Satu tokoh, satu ikon Yaping, yaitu Bapak Ustadz Burhanuddin, atau yang dikenal Pak Burhan ya. Bapak Burhan ini pemirsa harap diketahui adalah salah satu penggawa Yaping. Cukup identik antara Yaping dan Pak Burhan ini. Jadi beliau itu bak pengawal kerajaan. Kalau dalam dunia catur bisa bertindak sebagai keluncur, kuda, benteng, bahkan saking bebasnya pergerakan beliau, bebas roaming ya, seperti tanpa batas, seakan-akan beliau tidak terikat. Beliau dalam dunia catur seperti diibaratkan menteri, menteri yang luar biasa pergerakannya. Beliau ini siap tempur, siap lembur, bahkan menginap di sekolah ini kalau ada satu kegiatan Yaping yang harus diselesaikan. Nah, ini barangkali kalau kita sebut ya seperti Bang Toyib ini, Pak Burhan ini bahkan bisa tidak pulang nih kalau kegiatan Yaping ini belum tuntas. Jadi beliau itu tidak akan segan-segan ya mencurahkan seluruh waktunya untuk Yaping ini, untuk kesuksesan satu acara di Yaping. Di mana ada event di Yaping, di situ ada Pak Burhan. Beliau selalu siap sebagai salah satu tenaga utama yang mengawali pergerakan kegiatan menuju kesuksesan acara di Yaping ini. Baik para pemirsa, supaya lebih mempercepat jalannya podcast ini ya. Jadi kami persilahkan Pak Burhan sendiri ya yang akan memperkenalkan identitas beliau kepada kita semua ya. Harap disimak baik-baik ya. Monggo Pak Burhan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu di media Yaping, yang mana pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Waduh, luar biasa. Nama saya yang sebenarnya yaitu nama lengkapnya Muhammad Burhanuddin, asal kota Kairat yaitu Kediri, tanggal 10 September tahun 1979. Itu yang tertera di KTP, Pak. Wah, luar Sebenarnya biasa. kalau saya dulu bertanya sebenarnya lahir saya itu tahun berapa? Itu kata orang tua saya, kamu itu sebenarnya lahir pada waktu saya mondasi musola. Waduh, ini sejarah ini. Orang tua dulu kan tidak mengenal apa namanya tahun lahir dan sebagainya. Karena pada waktu itu saya masih ingat dimintain data untuk penulisan ijazah. Akhirnya orang tua bilang tanggal lahir saya itu. Suatu ketika saya akan membuktikan apakah benar saya lahir saya 76. Dan saya lihat di musola itu lahirnya dibangunnya tahun 76. Berarti saya mendapatkan dispensasi dalam arti dispensasi dimudahkan usia saya dari 79 sampai saat ini. Waduh, Gitu, sampai saat ini. Ya namun tidak apa-apa karena orang tua dulu kan tidak pernah mencatat. iya memang banyak ya Pak Burhan yang seperti itu. Iya. Bapak saya pun perasaan seperti itu deh. Ya, nah, mungkin itu kan karena orang tua dulu minim data, minim ini yang jelas apa yang dia kerjakan di saat itu ya mungkin disitulah saya tepatnya lahir. Tapi ya buat saya sih nggak ada masalah mau tahun 79 mau 76, yang jelas identitas sekarang sesuai dengan KTP yaitu tahun 1979. Gitu. Ya, terus perjalanan barangkali bisa diceritakan kepada kita, bisa sampai
ke Yaping ini seperti apa gitu? Ya pada awalnya saya itu emang kalau tidak berjalan dari kecil saya selalu sering diajak keluar kota terus sama orang tua. Keluar kota saya itu bukan orang tua saya emang kerjanya itu selalu keluar kota, dalam arti wah hebat keluar kota. Padahal keluar kota saya itu sekedar mengikuti aktivitas orang tua. Orang tua saya itu seorang ya kuli bangunan lah, ya bisa dikatakan tukang itu. Makanya kan di situ kadang suka-suka di Surabaya, ada di Jember, ada di Malang, dan di situ kadang suka-suka orang tua saya langsung di bawah hijrah semuanya satu keluarga itu. Waduh, luar biasa. Nah, perjalanan saya sampai bisa ke Bekasi ini emang pada awalnya saya sekolah di Kediri, salah satu pesantren Al-Hikmah di Purwokerto itu. Nah, setelah saya selesai, emang nama kata kiai saya, kalau bisa kamu jangan boyong dulu, namun ya keinginan kuat bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kebetulan saya itu satu kampung sama Kiai Haji Fatur Rahman, satu kelahiran satu kampung. Nah, keluarga dari bapak saya itu memang selalu mengikut abdinya Kiai Fatur Rahman Baidowi. Nah, pada waktu itu karena ibunya Pak Kiai Fatur Rahman, kalau bapak saya itu dulu suka ya kecil suka di sawah ya bapaknya Kiai Fatur Rahman. Kakak bapak saya juga tukang masak di dalamnya Kiai Haji Fatur Rahman Baidowi. Nah, pada waktu itu ibunya Kiai Fatur Rahman bilang aja anaknya Anis itu suruh ke Bekasi supaya suruh bantuin Pak Kiai Fatur Rahman gitu. Ya akhirnya saya hijrahlah ke sebuah kota yang mana di wilayah Jawa Barat, yaitu di Bekasi, tepatnya ya di Tambun Selatan ini. Itu sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000-an. 2000 ya. Waduh, ini tahun 2000 ada lagunya ini. Iya. Gimana? Seperti tahun 2000 ya Nasudaria. Nah, itu tuh boomingnya ya Nasudaria, luar biasa. Tahun globalisasi katanya. Tahun harapan ya. Harapan. Ya mungkin di sinilah harapan saya, masa depan saya. Di sinilah Allah menentukan sampai saat ini. Iya, luar biasa pemirsa. Kalau boleh tahu cita-cita dari kecil itu apa ukurannya? Kalau cita-cita sih sebenarnya apa ya, kalau dulu kan dibilang cita-cita itu cuma angan-angan saja. Ya kalau cita-cita sih yang penting cita-cita saya bisa apa yang bisa saya perbuat, ya itu yang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Jadi cita-cita saya sebenarnya sih. Kalau kita jadi polisi atau jadi tentara atau jadi dokter kayaknya nggak ada. Jadi mengalir aja kali ya. Mengalir dengan ya seperti layaknya air mengalir dari hulu ke hilir aja. Iya betul. Terus barangkali punya hobi apa gitu ya dalam seharian nih? Kalau hobi sih ya olahraga juga senang kan gitu. Ya yang jelas hobi itu senangnya olahraga aja. Nah, ya harap diketahui pemirsa, olahraga yang digeluti Pak Burhan itu apa saja ya? Ya kalau yang selama ini saya jalani, yang saat ini ya paling ya sepak bola, tenis meja, voli, dan ya yang lain-lainnya paling jogging gitu bagian dari olahraga. Nah, luar biasa karena banyak sekali kegiatan-kegiatan atau lomba yang diikuti Aping ini dibimbing oleh Pak Burhan. Aping mendapatkan kesuksesan nih pemirsa. Ya, jadi karena dilihat dari materi pemain itu sendiri. Iya, tapi itu juga apa namanya jerih payah dan perjuangan Pak Burhan tentunya nih ya. Ya, baik, untuk barangkali kan dalam kehidupan orang itu punya moto tertentu barangkali. Pak Burhan punya nggak ya? Kalau moto sih sebenarnya ya pastinya ada. Itu ya moto saya itu sebenarnya tadi. Ya bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Ya, barangkali mungkin lebih ringkasnya dalam hadis khairun nas anfa'um linnas gitu ya. Saya tidak perlu bacakan hadisnya karena yang saya ngobrolnya orang-orang yang pakar hadis. Jadi yang paling baik orang itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Barangkali itu yang dipegang Pak Burhan ya. Luar biasa. Nah, terus mengenai manajemen waktu nih. Ini kan yang saya tahu juga orang-orang yang ada di Aping tuh Pak Burhan itu sepertinya
waktu di Aping ini sangat banyak. Berbagai kegiatan, ya dari kegiatan kecil sampai besar itu selalu ada paburan di situ. Nah ini barangkali semua tenaga, pikiran, waktu tercurah ini untuk Yaping, seolah-olah seperti begitu. Nah, apakah dengan seperti itu ada yang merasa keberatan dengan kegiatan paburan ini seperti keluarga misalnya, gimana? Pada dasarnya setiap apa yang saya lakukan di Yaping ini, emang saya dulu awal dari Jombang menuju ke Bekasi ini, yang pertama adalah saya niatnya tolabul ilmi. Yang kedua, saya berharap tempat yang saya tuju adalah pesantren, gitu. Karena paling tidak saya bisa menggali ilmu di dunia pesantren. Dan di situ saya karena niatnya di situ selain tolabul ilmi, saya juga harus berjuang di pesantren itu sendiri. Ya berjuang itu dalam arti konsepnya ya, karena konsep berjuang ya tenaga, ya pikiran, ya harta bila perlu untuk perjuangan itu. Nah tadi yang dibilang katanya keberatan atau tidak, sekarang kan saya kalau dulu kan masih sendiri, nah sekarang ini saya sudah berumah tangga. Emang pada awalnya saya sudah menyampaikan kepada calon pasangan saya, ya termasuk istri saya sekarang ini, bahwa saya itu orangnya tipikalnya senang beraktivitas. Ya dalam arti saya di sini adalah berjuang untuk kehidupan sehari-hari saya itu. Makanya tentunya saya harus memberi pengertian terhadap seorang istri saya pada saat sekarang ini. Itu bahwa apapun yang saya lakukan semata-mata untuk perjuangan. Tapi sepertinya beliau memahami ya. Ya itu tadi yang penting dikasih pengertian saja. Itu kalau yang penting saya sendiri ketika apa yang diinginkan untuk istri, secapek apapun pasti akan saya saya wujudkan, saya akan usahakan lah. Itu karena apa? Karena aktivitas saya di Yaping sudah terlalu waktunya sudah overtime. Tapi yang jelas apapun yang istri inginkan, insya Allah saya sempatkan untuk kegiatan istri sama istri. Atau bahkan dicari waktu lagi yang lebih tepat barangkali itu ya. Itu ya. Ya baik, pemirsa media Yaping, kita lanjut bagaimana pengalaman beliau itu ya dari sejak ke Yaping ini, atau mungkin apa saja yang beliau pernah emban, amanah apa saja yang pernah beliau terima ya, barangkali kita akan mendengarkannya. Monggo. Ya. Emang saya di Yaping ini hampir semua kegiatan yang ada di Yaping ini alhamdulillah ya, karena saya diberi kepercayaan kepada pimpinan Yaping saat ini Kiai Haji Ahmad Khalid Dawab LCM Hum. Nah, kalau dikasih amanah itu ya kita akan kerjakan semampu kita. Tentunya saya tidak bisa kerja sendiri. Di situ kan namanya biasanya setiap kegiatan apapun di situ kan ada tim atau kepanitiaan. Namun apapun yang diberi tanggung jawab, diamanahkan, insya Allah kita kerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan tenaga kita. Ya, tentu saja ada suka dukanya barangkali. Kalau suka duka ya pastilah. Dukanya yang paling terkenang sekali itu pada waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua Harlah Yaping. Waduh, gimana itu? Karena ketua Harlah Yaping yang kalau nggak salah itu ke-47. Iya. Ya, emang di saat itu saya ya berat nggak berat pada waktu itu, karena di saat itu kondisi istri saya itu kalau nggak salah tahun 2016 itu lagi sedang hamil hamil besar gitu. Tapi karena saya juga sebenarnya setiap apapun yang diamanahkan oleh pimpinan kepada Yaping pasti akan saya musyawarahkan kepada istri. Kira-kira kan apa? Karena komitmen setiap apapun kegiatan pasti ada risikonya. Entah pulang malam, pulang siang, pulang pagi. Apa itu pasti ada, pulang pagi bahkan itu pasti ada. Makanya saya selalu izin dulu. Karena saya selalu menghargai istri saya. Betul. Itu. Padahal pada waktu itu kan hampir tua dan setiap saat pasti saya harus butuh
ya namanya orang hamil tua paling ya begini Siaga. begitu nyatanya saya alhamdulillah dapat izin Iya. dan sampai pada akhirnya ya alhamdulillah tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar saja. Luar biasa. Ya sekali. mungkin karena itu tadi semua saling mengerti, semua saling memahami dan saling merestui semuanya, ya insya Allah perjalanan Allah sudah maha tahu lah. Apapun yang saya lakukan di Yaping ini insya Allah lah. Iya, Paham. iya, luar biasa. Ya baik, berikutnya pemirsa, nih Pak Burhan ini ya harap diketahui beliau ini salah satu ahli lobi ulung di Yaping ini nih. Jadi kalau sudah berhadapan sama Pak Burhan, siapapun orangnya itu bisa luluh hatinya gitu ya. Bisa dilobi, Ya enggak juga. ya bisa merasa puas, bisa merasa dihargai. Nah itu barangkali tipsnya Pak Burhan, rahasianya gitu, karena tidak semua orang bisa seperti itu tuh. Gimana? Kalau rahasia sebenarnya nggak ada. Semua itu apapun yang kita hadapi ya nawa itu gimana dulu. Kalau nawa itunya semata-mata ingin bagaimana ingin menyelesaikan sebuah acara atau kegiatan yang ada di Yaping, insya Allah mudah-mudahan ada jalan semuanya. Kalau rahasia nggak ada, karena semua itu kan dengan diplomasi yang sopan, dengan diplomasi yang bisa dimengerti oleh lawan pembicara kita, ya insya Allah disitulah orang bisa ya bagaimana ya, bukan terpikat, bukan terhipnotis, namun ya alhamdulillah semua itu seakan-akan ya enak aja gitu. Kalau rahasianya tidak, ya penting simple sebenarnya. Dari hati ke hati Iya gitu. Ngobrolnya itu ya yang penting sopan dan bisa dipahami oleh orang lain gitu. Iya. Dan itu ya itu diantaranya bisa mengerti keadaan kita lah. Iya, iya, luar biasa. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun Pak Burhan ini tenang banget pembawaannya pemirsa. Ini kan apa nama, jarang orang seperti ini tuh ya. Jadi memang gak ada rahasianya gitu. Waduh. Ya rahasianya tenang aja. Itu tenang aja rahasianya. Iya. Dalam menghadapi apapun orangnya, bentuknya, kumisnya bagaimanapun, Waduh. matanya bagaimana, muka bagaimana, ya tenang aja. Iya, iya. Dia toh yang kita hadapi orang, bukan malaikat gitu. Selagi yang dihadapin orang bisa dikomunikasikan dengan baik, pasti ketemu jalan nanti. Iya, iya. Ya, baik pemirsa Media Yaping, ya menarik sekali ya pembicaraan dengan Pak Burhan ini ya. Beliau berikutnya yang tidak kalah menariknya yaitu tentang keikhlasan. Jadi tentang keikhlasan ini saya melihat Pak Burhan ini sosok yang full ikhlas tuh ya, yang nggak peduli. Kadang-kadang kegiatan itu belum dikasih biaya, belum ada uangnya, tapi Pak Burhan ini udah jalan tuh ya. Seringkali beliau ini star gitu ya. Apa yang diprogramkan bahkan dengan dana pribadi. Nah ini seperti survei segala macam, kalau bisa mah pakai uang pribadi Pak Burhan tuh. Ini luar biasa di sini. Ini gimana? Kok bisa seperti itu Pak Burhan? Ya tadi kan saya bisa sampaikan bahwa yang namanya perjuangan itu tenaga, pikiran, ya harta untuk perjuangan itu. Ya karena apa? Ya kalau kita itu konsepnya jelas lah, konsep hidup itu jelas. Nikmati apa yang ada dan syukuri apa yang ada. Luar biasa. Gitu. Kalau kita mau mensyukuri apa yang ada, kegiatan apapun, aktivitas yang ada, ya insya Allah ketemu jalan. Allah itu maha kaya kok. Rumusnya semuanya sudah jelas, cuma kadang kita itu tidak mau memperjelas dalam rumus itu sendiri. Waduh, ini Gitu. apa rumusnya ini? Ya yakin aja, insya Allah yakin. Gitu. Yakin ya. Ya, yang jelas lah. Al yakinu la yuzalu bisa. Yakin itu menghilangkan kemamangan dalam kegiatan apapun. Gitu. Bahkan untuk apa namanya satu survei, yang kegiatan survei itu jauh kadang-kadang. Ini motor antiknya itu luar biasa. Bisa sampai ke sono kemari nih, hujan-hujanan, apa gelap-gelapan. Ini semangat Pak Burhan nih luar biasa nih, gimana? Ya karena kita memanfaatkan kendaraan yang ada, Pak. Waduh. Gitu sebenarnya. Kalau kita adanya motor ya kita pakai motor, kita pakai tempuh. Sebenarnya sih secara pribadi pengennya naik bis, naik mobil. Karena pada waktu itu ya kalau tadi dibilang saya kenapa pakai motor, karena berbagi waktu sebenarnya saya itu. Makanya kalau setiap ada kegiatan Yaping, misalkan tur ke Bogor atau ke kegiatan LPKS di luar kota Kabupaten Bekasi ini,
karena saya punya tanggung jawab lain gitu loh. Kalau yang lainnya mungkin ya sudah tugasnya, saya juga punya tugas pada waktu setiap kegiatan itu. Namun karena saya juga harus berbagi waktu gitu. Berbagi waktu dalam arti saya juga misalkan di pagi masih ada kegiatan, ya pagi itu saya selesaikan kegiatan dulu, kemungkinan saya berangkat bisa menyusul sore dengan kendaraan apapun, mau motor, mau angkutan umum, bis, ya insya Allah itu. Yang penting saya effortnya jam berapa kalau dalam kegiatan itu. Misalkan effort saya jam 3 malam selesai, saya berharap pagi itu sudah nyampe ke Diaping kembali, karena saya harus mengawal tanggung jawab saya sebagai pada waktu itu kan pernah jadi Watir Sanawiyah Putri. Jadi saya harus berbagi waktu di saat saya dengan kegiatan anak misalkan LDKS, ya saya bisa berbagi di sana, mengisi materi yang di sana, terus dan begitu juga saya harus kembali ke tempat lagi. Super sekali. Ya kalau dibilang capek, tapi capek itu bisa dihilang karena kita juga senang menikmati itu sendiri. Ini nih. Gitu. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Capek kalau kita senang, nah kita akan menikmati dan hilang kecapean itu ya Pak Burhan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Pak Burhan ini benar-benar diandalkan nih. Salah satu komandan batalion Yaping yang ada di Yaping ini adalah Pak Ustadz Sukimin ini. Beliau sangat mempercayai beliau nih. Kalau ada satu kegiatan sudah dipegang Pak Burhan, beliau itu percaya 100% ini kegiatan akan sukses. Ini bagaimana kok bisa seperti itu Pak Burhan? Ya, saya sama Pak Sukimin itu ada yang disebut Ipin Upin. Waduh, Ipin Upin atau Upin Ipin gitu. Iya. Ya karena apa? Pada dasarnya sebenarnya simpel. Pak Sukimin itu kenapa selalu bukan mengandalkan sebenarnya, dia kok percaya sama saya. Ya mungkin karena kita tidak mengabaikan kepercayaan itu sendiri Pak Toha. Kita kan kerja tim. Misalkan saya ada kegiatan sama Pak Sukimin di MI, kita kan tim gitu. Ya sebenarnya saya tanpa Pak Sukimin saya juga nggak bisa, Pak Sukimin tanpa saya mungkin sebaliknya seperti itu. Karena kita dipercaya untuk mengatur ke sebuah kegiatan, ya itu kan sebuah amanah. Nah, amanah itu harus kita laksanakan sebaik mungkin dan sekuat tenaga. Luar biasa. Ya memang bukan cuma Pak Sukimin ya, sampai level tertinggi Pak Kiai pun betul-betul sering kali mengandalkan Pak Burhan ini. Jadi luar biasa pemirsa. Jadi ini sulit untuk dicari sosok yang serupa dengan Pak Burhan ini. Unik orang sebenarnya ini. Banyak gitu. Ya karena mungkin banyak orang seperti saya, mungkin ya konsep orang kan macam-macam. Iya betul. Gitu. Ada yang pengen nggak di balik layar, ada yang senang di balik layar gitu. Nah saya itu ya pokoknya apapun yang saya lakukan di Yaping ini semata-mata untuk perjuangan, insya Allah saya kerjakan semampu mungkin. Gitu. Karena saya masih ingat pesan kiai saya, Bur, makan yang enak, tidur yang enak. Makan yang enak itu gimana? Makan yang enak itu kalau di saat pada waktu kita lapar. Tidur yang enak di saat kita waktu ngantuk. Waktu lapar makan apa aja enak. Tidur itu kalau pada waktu ngantuk sebeberapa menit pun juga enak. Terus sisanya bagaimana? Sisanya gunakan waktu kamu yang bermanfaat. Ya termasuk kegiatan-kegiatan Yaping ini termasuk bermanfaat semuanya untuk kebaikan semuanya. Ya baik pemirsa, barangkali ya kita pengen mendengarkan cita-cita, pesan, kesan ya Pak Burhan ya terhadap ya para santri Yaping barangkali ya. Jadi ya sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, ya, beliau barangkali punya harapan untuk santri-santri Yaping ini ya. Gimana Pak Burhan? Ya untuk para santri yang ada di Yaping ini, ya pada intinya kalian adalah tholabul ilmi, ya kan, mencari ilmu, gitu. Niatkan mencari ilmu itu dengan niat yang benar-benar niat. Maksudnya gimana? Mencari ilmu, tujuan kamu datang ke Yaping ya karena mencari ilmu, ya carilah ilmu dan pelajarilah apa yang sudah diajarkan oleh para dewan guru. Jangan mencari nanti saya bisa kerja apa. Belajar dulu, karena pekerjaan itu urusan Allah nanti. Kamu ingin jadi apa Allah yang ngatur untuk segala sesuatunya itu. Ya yang penting untuk para santriwan dan santriwati, barangkali kalian niat belajar ya belajarlah dengan nawaitu tholabul ilmi. Itu jangan
campuri dengan nawaitu yang lain-lainnya. Urusan nanti jadi apa, Allah nanti yang mengatur. Nah, Mungkin itu. luar biasa sekali pemirsa. Nah, kemudian barangkali Pak Burhan punya harapan ya untuk Yaping ke depannya seperti apa gitu ya. Kan kita sekarang udah lumayan besar nama Yaping itu untuk di Bekasi dan sekitarnya. Harapan ke depan gimana Pak Burhan? Ya harapan saya sih pesantren Yaping ini mudah-mudahan bisa eksis di tahun-tahun ke depan. Ya karena Yaping ini sudah besar di lingkungan Kabupaten Bekasi. Iya. Dan alumninya juga sudah banyak para jadi pejabat legislatif, banyak jadi kiai, banyak jadi ustadz, banyak jadi guru dan banyak di lini apapun. Tentunya mudah-mudahan Yaping ini bisa berkembang terus baik di lingkungan wilayah Kampus Selatan khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Dan terutama untuk menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya. Iya, khususnya karena Yaping ini kan sudah di Kabupaten Bekasi ini emang tokoh Nahdlatul Ulama, sentral. Makanya para alumninya paling tidak ya harus mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh seorang kiai Masya Al-Mafullah Kiai Dawam Anwar itu. Iya. Ya, Sekali. jangan sampai ditinggalkan karena beliau tokoh NU yang benar-benar tulus untuk membesarkan NU di Kabupaten Bekasi ini. Paling tidak ya karena di NU ini harus nawal jamaah semuanya santri-santri yang dari Yaping, alumni Yaping itu harus mengikuti seorang sosok Kiai Dawam. Iya betul sekali ya. Baik Pak Burhan sebagai ya barangkali kata-kata penutup atau kata-kata terakhir nih buat kawan-kawan yang berkiprah di Yaping itu agar Yaping tahu maju, barangkali ada pesannya barangkali silakan. Pesan untuk para pemirsa media Yaping, satu untaian yang perlu kita ingat yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Iya itu. Itu untaian yang patut kita ini sebuah yang harus kita benar-benar kita bisa bermanfaat tenaga kita, pikiran kita buat kepentingan kemaslahatan orang banyak. Nah, iya, jadi fokusnya kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang lain ya. Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Burhan ini dan ini orang seperti Pak Burhan ini kan jarang, jadi harus ada regenerasi gitu ya. Jadi barangkali gimana, apa mungkin akan muncul Pak Burhan yang lain gitu, maksudnya dalam arti sikapnya, perilakunya, perjuangannya, keikhlasannya gitu ya. Ini kan patut dicontoh semua. Nah barangkali bagi kawan-kawan yang barangkali ingin ya menjadikan Pak Burhan sebagai role model gitu ya, sebagai teladan gimana barangkali ya, untuk yang lain itu supaya jangan Pak Burhan sendiri gitu yang seperti itu gitu, capek. Sebenarnya sudah banyak di Yaping itu, bukan ya saya itu sebenarnya ya saya tidak bisa kerja sendiri tanpa kawan-kawan yang ada di Yaping itu. Banyak ya seperti di situ ada ya banyaklah kawan-kawan saya kalau saya sebutkan satu persatu kan saya spesifikkan. Tentunya saya tidak bisa kerja sendiri tanpa ada kawan-kawan. Kalau tadi ada generasi enggak, generasi banyak. Gitu. Buktinya apa? Saya itu selalu mengajarkan kepada anak-anak yang ada di Yaping, berbuatlah yang bermanfaat buat dimanapun kamu berada. Kalau kamu di Yaping ya buat di Yaping. Itu adalah salah satu untuk mengkaderisasi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang semangat. Itu. Tapi kalau kawan-kawan saya yakin semuanya pada semangat semuanya untuk perjuangannya di Yaping. Ya baik para pemirsa, itulah sekelumit tentang profil Pak Burhan, perjuangannya, ya kepribadiannya, ya pengabdiannya, loyalitasnya untuk Yaping. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita juga bisa mengambil ibrah, mengambil contoh sehingga kita bisa
berjuang sebagaimana Pak Burhan ini ya untuk kemanfaatan bersama, untuk kemaslahatan dunia bahkan untuk akhirat. Nah itu barangkali itu saja yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita ya Burhan ya. Amin. Disehatkan itu gitu ya. Nah, jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang barangkali boleh kita berjumpa lagi di channel yang sama Media Yaping ya. Barangkali itu dari saya. Terima kasih Pak Burhan atas waktunya. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya sehat-sehat, Amin. sukses-sukses ya. Amin. Dan tentu saja kita bisa mencontoh beliau pemirsa. Ya demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.